pemirsa Atafkir channel yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penggalan kisah perang salib yang berjilid-jilid itu, ada salah satu kisah epik di mana ketika itu orang-orang Kristen Eropa masuk ke daerah Daulah dan berjumpa dengan orang-orang Nasrani di daerah Syam. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka. Pasukan salib dari Eropa itu berkata, "Wahai saudara-saudara kami datang ke sini untuk menyelamatkan kalian dari penindasan." Hal yang luar biasa kemudian terlontar dari jawaban orang-orang Nasrani di daerah Syam tersebut. Mereka balas menjawab, dan ini yang kerap kali membuat mata saya berkaca-kaca kalau membayangkan bagaimana mereka berdiri dengan tombak-tombak di tangan mereka, dengan pedang-pedang di tangan mereka, dengan busur-busur panah di tangan mereka, kemudian menjawab, "Kami akan membela negara kami. Kalian datang ke sini hanya untuk membuat onar." Pemirsa yang dirahmati Allah, ada perbedaan prinsipil antara penjajahan dengan futuhat. Penjajahan yang merupakan metode atau thoriqah dari penyebaran ide atau fikroh kapitalisme itu mencirikan bangsa yang menjajah pasti akan berbeda kelas, derajat, dan harkatnya dengan bangsa yang dijajah. Pembedaan strata sosial ini begitu kentara. Segmentasi di masyarakat terjadi, dan contoh saja ketika penjajahan Belanda di Hindia Belanda dulu, mereka membedakan strata masyarakat itu menjadi 3. Yang tertinggi adalah orang-orang Eropa, kemudian di bawah itu orang-orang Timur Asing, dan di dasar piramida yang paling rendah barulah para inlander. Bahkan di salah satu kolam renang ada tulisan yang sangat mengiris-ngiris perasaan pribumi ketika itu, dilarang masuk untuk anjing dan inlander. Penjajah juga lumrah akan memaksakan norma dan ide-ide yang mereka miliki, nilai-nilai mereka yakini kepada masyarakat yang terjajah. Sehingga kita bisa saksikan secara seksama begitu masif di awal abad ke-20 ketika negara-negara, negeri-negeri di Asia dan Afrika itu tengah berjuang lepas dari penjajahan orang-orang Eropa. Sikap antipati, bahkan lebih jauh lagi benci kepada penjajahan itu mengemuka, menyeruak ke permukaan. Hal-hal yang berbau penjajah itu tidak disenangi oleh orang terjajah. Ini sangat kontras dan berbeda halnya dengan futuhat di dalam Islam. Konsepsi futuhat di dalam Islam itu dalam rangka membebaskan penduduk setempat dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada perbedaan kelas antara bangsa yang memfutuhat dengan bangsa yang difutuhat. Sehingga prinsip-prinsip keadilan itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Dan konversi dari agama lama kepada Islam terjadi secara alamiah karena ketertarikan mereka melihat praktik yang dilakukan oleh kaum muslimin. Inilah jawaban dari fenomena mengapa orang-orang muslim di Balkan, orang-orang muslim di Kaukasus, orang-orang muslim di semenanjung Iberia, meskipun ditindas, dibunuh, tapi mereka tidak mau mengganti agamanya. Mereka tetap teguh dengan keislamannya. Terkecuali terjadi proses-proses inkuisisi yang membuat mereka hilang dari negeri itu sekarang. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat menjunjung konsepsi toleransi.
Namun toleransi di dalam Islam ini, perspektif atau kacamatanya tentu berbeda dengan perspektif Barat. Islam mengatakan bahwa tidak ada paksaan untuk orang memeluk agama Islam. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Apapun agamanya, silahkan mereka mempraktekkan ibadah beragamanya itu sesuai keyakinan masing-masing, dan Islam tidak akan memaksa-maksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Harap diingat bahwa saja keberagaman, heterogenitas, pluralitas itu bukan hanya ada di Indonesia. Realitanya ketika di masa daulah dulu itu jauh lebih heterogen. Karena bayangkan saja wilayahnya membentang dari Samudra Atlantik di barat sampai Samudra Hindia di timur, melintasi 3 benua. Dan keberagaman dalam segi agama ketika dulu di daulah itu juga lebih majemuk dan lebih banyak dibandingkan agama-agama yang resmi dan diakui di negeri ini sekarang, termasuk agama-agama lokal. Nah, ini prinsip pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dan yang kedua, lebih jauh dari itu, bahwa tidak boleh satu agama itu dinistakan. Ketika ada satu agama yang menurut kepercayaan mereka, Tuhannya adalah matahari, kemudian mereka beribadah menyembah matahari dan menamakan agamanya agama A, praktek keberagaman itu silakan mereka praktekkan karena itu yang mereka yakini, dan Islam tidak akan mengintervensi hal tersebut. Tetapi lain halnya ketika mereka mengaku-ngaku bagian dari agama yang lain. Ambil contoh Ahmadiyah. Ahmadiyah dengan konsepsi keagamaan yang mereka yakini kemudian mengaku itu adalah bagian dari Islam, di sana jatuhnya kepada penistaan agama. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Islam saja, tapi itu seluruh agama yang lain, tidak boleh dinistakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, gejala ini tentu berbeda dengan konsep freedom of religion atau kebebasan beragama yang diyakini di barat sana, di mana orang bebas untuk beragama, hari ini beragama A, esok beragama B, lusa pindah beragama C, dan itu nggak boleh dipertanyakan, dipertentangkan, atau dianggap sebagai satu tindakan pelanggaran hukum sama sekali. Ini 2 hal yang berbeda. Tidak ada paksaan dalam agama, kemudian ada toleransi dalam agama, namun tidak ada kebebasan seperti itu, sehingga agama ini tidak upahnya seperti jualan. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu, untuk bisa memahami toleransi dengan baik, kita jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa masuk menyelami lebih dalam ke dalam pemahaman, lebih khusus dalam hal ini bagaimana pandangan Islam berkenaan dengan toleransi ataupun moderasi tersebut. Adalah hal yang salah kaprah manakala toleransi itu dimaknai sebagai dalam praktek ucapan salam itu harus mengucapkan semuanya. Selain assalamualaikum juga ada ucapan-ucapan lain. Nah, begitupun halnya kita juga masih menjumpai di negeri ini, dan ini keliru, ucapan selamat di hari raya agama lain. Padahal ucapan selamat hari raya kepada agama lain itu tidak ubahnya seperti ucapan syahadat di dalam Islam.
Orang-orang di luar Islam paham bila mana syahadat diucapkan, konsekuensi logisnya dia akan masuk ke dalam Islam itu sendiri. Sesederhana itu untuk memahaminya. Dan mengapa juga seolah harus ditampilkan dengan pakaian-pakaian, dengan atribut-atribut, dengan hiasan-hiasan di ruang-ruang publik, sehingga seolah-olah ya di bulan Desember nuansanya seperti ini, nanti di bulan Februari nuansanya beda lagi, ketika masuk di bulan Maret itu beda lagi nuansanya. Nah, ini bukanlah toleransi yang dimaksud, namun lebih jauh ini hanya bersifat artifisial dan seremonial, tidak masuk kepada substansi. Disinilah mudah-mudahan kita bisa memahami dengan bersama bahwa konsepsi toleransi harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar tanpa harus terjerumus kepada hal-hal yang melanggar. Salah janggal mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.